Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari pembelajaran PAI atau pembelajaran agama Islam, yang insya Allah hari ini Bapak akan paparkan dan Bapak akan jelaskan pelajaran tentang agama Islam yang hari ini masih melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, coba anak-anak buka buku paketnya. Sekali lagi, coba anak-anak buka buku paketnya halaman 34 ya. Halaman 34 poin B ya, di situ ada poin B tentang Allah Maha Pemberi ya. Buka halaman 34 poin B tentang Allah Maha Pemberi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang Allah Maha Pemberi ya. Seperti kita sudah ketahui ya, anak-anakku sekalian, Allah Maha Pemberi ini adalah nama lain dari Allah tersebut. Sudah tercantum dalam Asmaul Husna ya. Di situ banyak makna-makna nama-nama lain dari Allah ya. Salah satunya yaitu ini, Allah Maha Pemberi ya. Al-Wahhab, dalam bahasa Arabnya itu adalah Al-Wahhab. Coba anak-anakku sekalian lihat bukunya masing-masing. Di situ ada tulisan Arab Al-Wahhab yang artinya Allah Maha Pemberi. Baik, kita mulai. Bapak akan jelaskan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Ya, semua makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini maupun di akhirat, pokoknya semuanya yang Allah ciptakan, Allah berikan karunia ya. Allah berikan karunia semuanya. Mau itu tumbuhan, mau itu hewan, manusia, malaikat, jin, mau itu yang ada di langit dan di bumi, semuanya yang Allah ciptakan, Allah berikan karunia ya. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan ya. Manusia diberikan akal, pikiran, diberikan hawa nafsu, diberikan napas secara gratis oleh Allah, dan Allah tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari kita ya. Allah tidak pernah menagih atau meminta balik apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti itu ya. Makanya patut kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, harus memberikan kepada Allah tanpa Allah perintah. Cuman Allah hanya meminta kepada ciptaannya, terutama kepada manusia, yaitu untuk beribadah. Allah tidak meminta yang lain. Allah tidak meminta harta kita, Allah tidak meminta kesehatan kita, tapi yang Allah minta hanyalah ibadah kita untuk nanti bekal di akhirat ya. Seperti itu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada ya. Mau kapanpun, mau dimanapun, mau kita pas bangun tidur, mau kita pas lagi tidur, Allah akan berikan semuanya jika kita memintanya dengan benar. Contoh, ya Allah, setelah sholat kita berdoa ya anak-anak. Setelah sholat kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kepintaran, berikanlah kami kemudahan dalam segala hal. Kita tidak tahu kapan Allah berikan itu semua.
Tapi tiba-tiba kita merasakan apa yang Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba kita merasakan apa-apa yang kita pinta kepada Allah. Sehat. Secara tidak langsung kita merasakan, ya, sehat ini, ya, tidak pernah merasakan sakit badan, tidak pernah merasakan yang namanya flu, apalagi sekarang zaman corona, ya. Alhamdulillah kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah sehingga kita terhindar dari apa yang namanya penyakit corona. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi kita tidak pernah tahu dan tidak pernah ngeh, kalau bahasa Sundanya mah, kapan Allah memberikan itu semua kepada kita. Maka dari itu, kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai ciptaan Allah, patut berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Cara beribadah, yaitu dirikanlah sholat yang 5 waktu, ya, ngaji, ya anak-anak, ya, seperti itu. Allah tidak meminta imbalan. Kamu sudah diberikan oleh Allah kesehatan, kamu sudah diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Ketika kamu sehat, ketika kamu mempunyai rezeki yang banyak, Allah pinta kembali. Tidak, ya, Allah tidak seperti itu. Oke, selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Ya. Dengan apa, Pak? Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, bagaimana caranya kita meminta kepada Allah? Apakah kita meminta sesuatu kepada Allah itu caranya seperti kita meminta uang jajan kepada orang tua? Tidak, bukan seperti itu, ya. Tapi Allah hanya memberikan contoh kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara apa berinteraksi kepada Allah, yaitu dengan sholat. Setelah sholat berzikir, setelah zikir maka berdoalah. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, doakan. Ya, interaksikan kepada Allah, caranya dengan apa? Dengan sholat. Maka kalau ingin doa kita didengar, permintaan kita dikabulkan, sholatlah yang benar. Sholat yang benar, ngaji nu benar, ya, seperti itu. Insya Allah, Allah akan mengabulkan segala apa-apa yang kita inginkan, ya. Baik, selanjutnya, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya, ya. Allah selalu memberikan yang terbaik, ya. Jadi jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Kita meminta kesuksesan, kita meminta kesehatan, kita meminta rezeki yang banyak, kita meminta kepintaran kepada Allah. Allah tidak akan memberikan kepintaran yang jelek, misalkan kesuksesan yang sebentar, misalkan. Tidak, ya. Jangan sampai kita mempunyai sifat berburuk sangka kepada Allah. Allah pasti akan berikan semuanya itu yang terbaik, ya. Bedanya nih anak-anak, ya, bedanya kalau kita meminta kepada orang, kepada sesama manusia, contoh meminta atau meminjam suatu barang, tapi barang tersebut tidak sesuai yang kita harapkan, bisa jadi karena kita memintanya sesama manusia. Manusia ada kadar batasnya, tapi Allah sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita, tidak ada batasannya. Kekuatannya itu tidak ada yang bisa melebihi, ya. Mengerti ya anak-anak, ya? Baik. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pemberi adalah, ya, ada beberapa bukti-bukti nih anak-anak. Beberapa bukti-bukti bahwasanya Allah itu adalah Maha Pemberi. Coba anak-anak buka di halaman 35, ya. Di situ ada bukti-bukti, ada 4 bukti yang membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Pemberi. Yang pertama itu buktinya apa? Yang pertama adalah suka memberikan sesuatu kepada orang lain, ya. Allah suka memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, betul. Contohnya seperti ini. Kita
tidak pernah mengetahui, tiba-tiba ada yang memberikan sesuatu, tiba-tiba ada yang memberikan rezeki kepada kita tanpa kita sadari. Nah, itu sebetulnya Allah, jalannya Allah. Ya. Tidak mungkin ujug-ujug kita diberikan oleh orang lain hadiah atau apa, uang atau sebagainya tanpa ada kekuasaan Allah di situ. Ya. Jadi kita harus percaya bahwasannya semua apa-apa yang kita dapatkan ini, apa-apa yang kita terima ini adalah hasil kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Jadi kalau kita memberikan barang, makanan ya kepada orang lain dengan cara ikhlas tanpa ada embel-embel di belakangnya, ya, itu adalah salah satu tanda bukti bahwasannya Allah itu adalah Maha Pemberi. Ya. Contohnya nih, ada anak-anak yang sedang sekolah misalkan ya, tapi dia tidak membawa uang jajan karena tidak diberikan oleh orang tuanya, karena mungkin orang tuanya tidak ada. Nah, tiba-tiba ada salah satu siswa temennya yang mengetahui bahwasannya si anak ini tidak membawa uang ke sekolah, tidak dikasih bekal oleh orang tuanya. Nah, secara tidak langsung hatinya tergugah, ya, hatinya tersentuh oleh keadaan temannya yang tidak mempunyai bekal, yang akhirnya tiba-tiba timbullah rasa ingin memberi kepada si anak tersebut. Nah, itu salah satu adalah kuasa Allah. Ya, jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Ya, seperti itu. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Ya. Nah, seperti yang tadi Bapak contohkan, tanpa disuruh oleh orang lain atau orang yang di sekitarnya, tanpa disuruh oleh Bapak guru, tanpa disuruh oleh orang tua, berperilaku baik terhadap orang lain, entah itu memberi apa atau memberikan apa, itu tanpa harus disuruh. Ya. Jadi kalian harus harus peka ya. Jadi tanpa disuruh harus bisa, harus bisa memberi kepada orang lain ya, sesuai dengan keinginan kita ya, tanpa harus disuruh. Seperti itu. Yang terakhir yaitu berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan ya. Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, ini patut digarisbawahi. Boleh ya anak-anakku sekalian, boleh kita memberi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, tapi tetap harus sesuai dengan kemampuan kita. Bapak, saya pengen memberikan sesuatu kepada Bapak karena Bapak, ini contoh ya, karena Bapak sudah mengajar kami dengan baik misalkan ya, ini contoh. Saya ingin memberikan mobil nih, fasilitas mobil kepada Bapak. Nah, dilihat dulu sesuai kemampuan atau tidak ya. Jangan pengen memberikan sesuatu yang sesuatu yang mahal tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nanti yang ada kita yang memberikan yang malah kerepotan ya. Jadi kalau misalkan di sekolah ada teman kita yang tidak membawa bekal, tidak diberikan bekal oleh orang tuanya, kita diberikan bekal oleh orang tua 2.000 misalkan, 1.000 untuk kita berikan kepada teman kita, 1.000 lagi. Nah, itu kan sesuai dengan kemampuan, seperti itu ya. Ya, anak-anakku sekalian, baik, pembelajaran hari ini sudah selesai, tapi sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengulang kembali apa-apa yang tadi Bapak sudah bahas. Yang pertama itu adalah di poin B tentang Allah Maha Pemberi ya. Sesuai dengan yang telah kita ketahui, ada Asmaul Husna, yaitu nama-nama lain dari Allah, yang salah satunya yaitu Al-Wahhab,
Al-Wahhab ini adalah artinya Allah Maha Pemberi, ya. Terus ada beberapa bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemberi ada di halaman 35. Ya, ada 4 poin di situ ya. Kalau tadi yang tentang Allah Maha Pemberi yang Asmaul Husnanya itu adalah Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi ada di halaman 34. Dan yang poin-poin yang bukti bahwasanya Allah bukti Allah meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemberi ada di halaman 35 ya. Baik, untuk pembahasan hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di bahasan-bahasan selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat bagi anak-anakku sekalian. Intinya jaga kesehatan, tetap di rumah ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Terima kasih Bapak, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.